وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Bismillah. Pada lafal wa iz qultum, pada lafal huruf zal yang berharakat sukun, hati-hati teman-teman di dalam melafalkannya, jangan sampai terpantul. Apabila huruf zal terpantul, maka ia termasuk kesalahan karena dia akan membacanya dengan bacaan qalqalah, padahal huruf zal sendiri tidak memiliki pantulan. Agar bacaan tersebut tidak memantul, maka ujung lidah kita tempelkan dengan gigi sari atas. Wa idz. Seraya agak sedikit kita gigit ujungnya. Wa idz. Kemudian kesalahan yang kedua di dalam membaca huruf zal sukun, menggantinya dengan huruf zai. Contoh wa iz qultum. Ini beberapa kesalahan yang terjadi dalam melafalkan huruf zal sukun. Kemudian pada lafal qultum ya Musa, ada lafal mim mati bertemu dengan huruf ya di sini, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi berarti membacanya dengan jelas suara mimnya tanpa ada menahanan. Tidak dibaca dengan qultum ya Musa, tapi langsung saja dijelaskan huruf mimnya, qultum ya Musa. Kemudian pada lafal ya Musa, pada lafal ya Musa di sini ada mad tabi'i dalam 3 huruf. Yang pertama pada lafal ya, yang kedua mu, dan yang ketiga dalam lafal sa dengan alif kecilnya. Maka kita harus hati-hati dan intabih atau harus perhatian di dalam melafalkan mad tabi'i. Jangan sampai kita memanjangkan salah satunya lebih panjang. Contoh ya Musa lan. Nah, kadang ada yang lebih panjang satunya, tapi padahal dia tidak boleh. Harus sama. Ya Musa, ya Musa. Harus sama. Panjangnya sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal lan nasbira ala, pada nun mati bertemu dengan huruf nun, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Di sini diwarnai dengan nun yang kedua warna hijau, yang artinya idgham itu memasukkan nun yang pertama kepada nun yang kedua disertai dengan gunnah. Maka lan nasbira tidak dibaca dengan lan nasbira. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnah di dalam membaca idgham bi gunnah. Contoh lan nasbira, padahal harus ditahan. Lan nasbira ala nasbira, bi tipis ra tebal. Kemudian ala ta'amin wahid. Ya, ini pada lafal ini salah. Tidak ada izhar syafawi di sini. Ini adalah salah pengeditan. Pada lafal ala, la kita panjangkan sepanjang 2 harakat karena dia mad tabi'i, ada fathah bertemu alif. Ya di sini dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal ta'a, kembali lagi ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal min wahid, di sini kembali lagi kita mendapati ada hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya huruf berharakat tanwin pada min bertemu dengan waw. Maka cara membacanya yaitu masukkan tanwinnya ke huruf waw, kemudian dirubah suaranya menjadi huruf waw. Awalnya ala ta'amin wahid menjadi ala ta'amin wa.
Kemudian disertai dengan gunnah penahanan di situ 2 harokat. Ala ta'amin wahidin fad'u lana. Kemudian pada lafal wa sendiri sebenarnya ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah pada lafal huruf alif wa bertemu dengan alif kecil setelahnya. Kemudian pada lafal wahidin fad'u lana, maka dia ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu membaca di antara izhar dan idgham, atau bisa kita lebih kenal dengan ang-ang. Tapi tidak semua bacaan huruf ikhfa dengan ang-ang, tapi dia menyamarkan suara tanwin atau suara nun kepada huruf setelahnya. Kalau di sini din ketemu fa, maka dinnya disamarkan ke fa, maka ala ta'amin wahidin fad'u lana, langsung ke fa. Kemudian pada lafal fad'u lana ada huruf dal berharokat sukun, maka kita hukumi dengan bacaan qalqala. Kesalahan terjadi di dalam membaca qalqala, yaitu tidak memantulkannya. Contoh fad'u lana. Yang kedua menambahkan hamzah, yaitu berupa fad'u lana. Fad'u lana. Maka dia menambahkan bacaan pada qalqala huruf hamzah dan dia menambahkan huruf, maka dia salah. Bagaimana cara membaca qalqalahnya? Yaitu fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Fad'u lana. Baik, kita lanjutkan. Pada lafal lana ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harokat. Kemudian fad'u lana rabbaka yukhrij lana. Pada lafal membaca yukhrij lana sama di dalam lafalkan huruf jim, kita sama dengan huruf dal, tidak boleh menambahkan hamzah dan harus memantul, karena kesalahan terjadi tidak mantul dan menambah hamzah. Maka yukhrij lana, bukan yukhrij lana, tapi yukhrij lana. Yukhrij lana. Pada lafal na kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu adanya huruf na yang berharakat fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal mimma ada bacaan gunnah pada lafal mim berharakat tasydid. Cara membaca bacaan gunnah, menahan suara gunnahnya dan dimasukkan ke rongga hidung. Mimma tumbitul ardu. Pada lafal tumbitul ardu ada mim mati yang berada di atas nun sukun. Ini pada dasarnya adalah kita baca tunbitu. Karena di sini ada hukum tajwid berupa bacaan iqlab. Iqlab itu mengganti atau membalikkan. Apa yang dibalikkan pada dasarnya tunbitu, karena ada huruf ba, maka suara nunnya dirubah dan diganti, dibalikkan menjadi suara huruf mim. Maka awalnya tunbitu dan ditandai di sini dengan mim kecil agar mim kecilnya mengganti posisi nun. Maka menjadi tumbitul sambil ditahan 2 harokat. Tumbitul ardu. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang dibaca dengan jelas dan tertulis dengan jelas dan berharokat pada lamnya. Kemudian al-ardu pada lafal ra-nya tebal, a-nya tipis, al-ardu, maka tumbitul ardu. Ardu min baquliha. Kemudian pada lafal huruf dad harus bedakan antara huruf dal dengan huruf dad. Jangan ardu, tapi ardu, ardu mim baquliha. Kembali lagi di lafal mim baquliha ada nun mati bertemu ba, maka hukumnya sama, yaitu dengan tumbitu, yaitu iqlab. Cara membacanya mengganti suara nunnya menjadi suara mim dan ditahan. Kemudian pada lafal baquliha ada bacaan qalqalah pada lafal huruf qaf yang disukunkan. Maka cara membacanya harus memantul dan tidak boleh menambah hamzah, yaitu mim baquliha. Pada lafal ha ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal waqithaiha. Pada lafal sa hati-hati, pertama di dalam melafalkan huruf sa jangan dibaca dengan sa waqissa, tapi waqitha. Ujung lidah kita menempel dengan gigi dari atas agar sesuai dengan makhrajnya. Kemudian pada lafal sa'iha sendiri ada bacaan berupa mad wajib
muttasil ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad atau adanya mad tabi'i yang bertemu hamzah pada satu kata, maka itu kita namakan dengan bacaan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa harokat? 4 harokat. Kemudian balafal ha sampai dengan wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Di sini fathah bertemu alif mad tabi'i, fumiha ada mad tabi'i juga pada lafal fu bertemu waw, ha bertemu alif. Yang kedua selanjutnya wa adasiha, ha yang selanjutnya ada mad tabi'i, dan wa basaliha. Nah, ini hati-hati jangan sampai beda suaranya di antara mad tabi'inya, atau yang satu lebih panjang, yang satu malah lebih pendek. Tidak, misalkan wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Maka beda antara fu dengan si ha di sini dan ha yang di sini. Harus sama. Misalkan begini. Wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Harus sama. Kemudian ada tanda waqaf berupa salat. Maka tanda shad seperti ini kita asalnya adalah lebih lanjut, tapi nggak apa-apa kalau kita mau waqaf. Kemudian qala atastabdiluna alladhi huwa adna. Lafal qala atastabdiluna. Lafal qala ada mad tabi'i pada lafal qa bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad tabi'i panjang 2 harakat. Kemudian atas sin alirkan nafasnya karena dia sifat hamasnya, dan sofirnya ada sifat desisannya. Atas tabdiluna ada ba sukun, ini sebagaimana yang tadi pada lafal dal dan lafal jim dan qaf. Ini hampir lengkap di ayat ini, yaitu ada 4 huruf yang dia huruf qalqalah, kurang 1 yang belum ada huruf ta. Maka di sini banyak tidak boleh menambah hamzah dan harus mantul. Kemudian lafal luna ada mad tabi'i, ada dhamma bertemu dengan huruf waw. Kemudian alladzi huwa adna, di sini ada alif lam, alif lamnya alif lam syamsiyah atau bisa katakan juga alif lam lazimah karena dia tidak bisa dipisahkan daripada kata allazina. Allazi, maaf. Kemudian lafal zi ada mad tabi'i, kasrah bertemu ya. Kemudian adna, sama lagi ada huruf dal lagi sukun. Sebagaimana itu kita membacanya sama. Kemudian kita namakan dengan bacaan qalqalah. Adna billadzi huwa khair. Mad tabi'i pada lafal billadzi dan na, kedua-duanya panjangnya 2 harakat. Kemudian hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca dengan zai billadzi, itu salah, tapi billadzi huwa khair. Kemudian pada lafal khair ini ada bacaan madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah bacaan ketika adanya huruf ya sukun didahului dengan fathah sebelumnya. Di sini kha berharakat fathah, dan kemudian ada huruf yang diakhirkan dan dimatikan. Nah, inilah kita namakan dengan madlin, yaitu terjadi disebabkan karena adanya huruf ya sukun yang sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang dimatikan dengan sukun arid. Maka berapa panjang untuk madlin? Boleh 2 harakat, boleh 4, dan boleh pula 6 harakat. Maka boleh kita baca huwa khair 2 harakat, atau huwa khair, atau boleh 6 harakat, huwa khair. Kita ulangi. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alayhimu dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, pada lafal bacaan yang seperti ini, bagaimana cara membaca kita?
Karena di sini tidak ada harakat di awalinya. Apalagi huruf yang kedua berharokat sukun juga. Maka apabila ada dua sukun di awal bacaan berupa seperti ini, bagaimana cara membaca kita? Cara membacanya adalah kita melihat daripada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Contoh nanti ayatnya yang sama, misalkan seperti ini. Nah, ya, ini ada tulisannya seperti ini. Qafnya mati, hamzanya seperti ini sama. Yang ketiga seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca kita? Apakah iqtulu, iqtulu atau aqtulu? Nah, ini kita lihat dari huruf yang ketiganya. Kalau huruf yang ketiganya kasroh, maka itu bisa dipastikan depannya pasti kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, maka dia tetap kasroh. Jadi kalau dia huruf pertamanya fathah dan kasroh, itu maka dia diawalinya untuk huruf alifnya itu kasroh. Tapi kalau huruf ketiganya itu dhammah, maka dia awalnya dhammah. Maka di sini membacanya uqtulu, di sini dibaca ihbitu. Baik, kita uraikan satu persatu hukum tajwidnya. Kemudian pada lafal tu ada bacaan mad tabi'i, yaitu pada lafal tu, yaitu adanya dhamma bertemu dengan huruf waw. Alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya dianggap tidak kita baca. Kemudian pada lafal misran fa inna lakum. Pada lafal misran fa inna lakum, pada lafal ra ketemu fa ada bacaan ikhfa. Ikhfa menyamarkan suara ro-nya kepada huruf fa dan intihan. Jadi caranya bagaimana? Ro-nya awalnya kan misran, ketemu fa disamarkan ke fa, misran fa, sambil ditahan dua harokat. Kemudian fa inna lakum, adalah fal fa inna lakum, ada huruf nun yang berharokat tasydid, maka kita hukumi dengan bacaan gunnah. Maka di sini kita tasydidkan nunnya dan ditahan suara dengungannya atau suara gunnahnya. Gunnah itu memasukkan suaranya ke rongga hidung. Fa in, kalau hidung kita tutup pasti nggak bisa. Fa inna nggak bisa. Maka dia karena huruf yang dimasukkan ke rongga hidung. Maka kesalahan yang terjadi tidak menahannya. Fa inna lakum, harusnya ditahan dulu. Fa inna lakum ma sa'altu. Kemudian pada lafal lakum ma ada mim mati bertemu dengan huruf mim yang semisalnya yang serupa, maka kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Kita namakan dengan bacaan idgham mimi. Yaitu bacaan yang terjadi ketika ada dua mim yang bertemu. Cara membacanya, mim pertama dimasukkan kepada mim kedua dan ditahan. Kemudian pada lafal ma, di situ ada bacaan mad tabi'i fathah bertemu alif. Kemudian sa'altum, kita waqaf pada lafal tanda seperti ini. Ini kita lebih baik kita kita berhenti pada waqaf yang seperti itu. Kalau wajib berhenti ada lafal nanti tanda huruf mim. Baik, kita coba ulang. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Kemudian wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah. Pada lafal wa duribat kita harus usahakan membedakan antara huruf dot dan huruf dal ya teman-teman. Jangan dibaca waduribat, nanti huruf dal, tapi dia huruf dha. Wadu ditebalkan huruf dha-nya, waduribat, waduribat. Kemudian pada lafal tak sukun, ini kita namakan dengan huruf yang dia memiliki sifat hamas. Cara membacanya, dia dan punya sifat syiddah. Yang pertama dia syiddah dulu, tertahannya suara, baru dia alirkan nafasnya. Waduribat, tidak langsung waduribat, tidak banyak-banyak, dan sifat hamasnya dikit saja. Waduribat, kedengaran ada at, nafas yang kita keluarkan cukup. Kemudian pada lafal alaihimu ada huruf ya sukun didahului fathah, ini bacaan lin. Usahakan sempurna dalam melafalkan kasrohnya, melafalkan ya sukunnya, jangan alaihimu, jangan dibaca terdengar huruf e, tapi alai i alaihimuz zillatu.
Kemudian pada lafal az-zillatu ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang kita tulis tapi kita tidak baca. Langsung ditasydidkan atau diidghamkan ke huruf zal. Kemudian wal maskanatu ada alif lam qamariyah, pada lafal wal maskanatu alif lamnya dijelaskan huruf lamnya. Kalau di sini kita berhenti misalkan wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah, ta marbutah itu konsepnya adalah ketika dia di akhir bacaan diganti dengan ha sukun. Kemudian pada lafal waba'u bi ghadabim minallah, pada lafal waba'u ada bacaan mad wajib muttasil pada lafal ba'u. Kenapa di sini ada mad wajib muttasil? Karena ada huruf ba yang bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka konsepnya apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil yang harus kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Dan tidak boleh dikurangi 4 atau 5 harokat. Kemudian pada lafal u itu ada hukum tajwid yang satu lagi, yaitu namanya mad badal. Mad badal terjadi apabila adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, waw, dan ya. Ketika ada huruf hamzah bertemu setelahnya 3 huruf ini, maka dinamakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal bi ghadabim minallah, pada lafal bim minallah di sini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Pada dasarnya kita membaca bi ghadabin minallah. Karena bertemu mim, tanwinnya dimasukkan, itu yang kita namakan dengan idgham. Bi gunnah disertai dengan gunnah masuk ke rongga hidung kita. Bi ghadabim minallah sambil ditahan 2 harokat. Kemudian pada lafal minallah, pada lafal Allah di sini ada namanya hukum berupa lam tafkhim, lam yang dibaca dengan tebal. Nah, pada lafal Allah juga kalau kita waqaf pada lafal Allah ini ada mad arid sukunnya. Maka kita boleh memanjangkan lafal Allahnya 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian pada lafal dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, pada lafal dzalika ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Dan hati-hati dalam melafalkan zal jangan sampai terganti dengan huruf zai. Kemudian bi annahum kanu, lafal nun berharakat tasydid kita baca dengan bacaan gunnah, memasukkan suara nunnya ke rongga hidung kita dan ditahan. Kesalahannya yang tidak menahan. Kemudian ada mim mati bertemu kaf, di sini tertinggal ada hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas tanpa ada penahanan. Kemudian pada lafal kanu yakfuruna, kanu kedua-duanya mad tabi'i harus sama panjangnya dengan zalika. Kemudian pada lafal yakfuruna ini sama dalam membaca seperti huruf ta. Diawali kaf itu memiliki sifat hams juga sebagaimana ta, dan kaf memiliki sifat yang namanya syiddah juga, adanya penahanan di dalam suaranya. Maka dia kita tahan dulu suaranya baru dialirkan nafasnya. Ak, maka yakfuruna, tapi tidak disaktahkan, tidak yakfuruna, tapi langsung saja kanu yakfuruna bi ayatillah. Wala faruna ada mad tabi'i lagi. Kemudian fal bi aya. Ini tadi tandanya bukan tanda ke sini. Ini tandanya adalah ke huruf ya. Salah tandanya dan ke lafal Allah. Maka pada lafal aya, di lafal a ada hamzah bertemu alif, kita hukumi dengan bacaan mad badal, panjangnya sama 2 harakat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian pada lafal ya mad tabi'i fathah ketemu alif, lafal Allah juga mad tabi'i dan dia lam tafkhim, lam yang dibaca dengan maaf. Di sini lamnya dibaca dengan tipis tillah, bukan tillah, karena dia didahului lafal Allah didahului dengan huruf kasrah. Kemudian wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Pada lafal wa yaqtuluna ada huruf qaf berharakat sukun, maka kita namakan dengan bacaan qalqalah. Qalqalah ini apa? Yaitu memantul. Maka kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantul. Contoh wa yaqtuluna tidak mantul. Yang kedua menambahkan hamzah wa yaq
yaqtuluna. Harusnya dipantulkan. Kemudian pada lafal luna dan tidak menambahkan hamzah maaf tadi, tapi lafal qalqalah. Kemudian pada lafal luna ada mat tabi'i, dhammah bertemu waw. Kemudian an-nabiyina. Di sini ada alif lam syamsiyah, dan lafal nun ada bacaan gunnahnya, ditahan suara nunnya. Maka wa yaqtulunan nabiyina. Pada lafal nabiyina ada mat tamkin, yaitu mat yang terjadi apabila ada huruf ya dan bertemu dengan huruf ya pula. Maka dia kita namakan dengan mat tamkin. Ada ya berharokat kasrah, maaf tasydid, ketemu dengan huruf ya. Maka di sini nabiyina, dua huruf ya yang berdekatan, yang satu berharokat, yang satu tidak, maka dia makan dengan mat tamkin. Panjangnya sama, dua harokat. Kemudian bi ghairil haq, ghairi sempurnakan ya-nya, yaitu dengan bacaan ya dibaca dengan i ketemunya, bi ghairi bukan bi ghai, jangan dengan terdengar huruf e. Kemudian falafal al haq, alnya alif lam qamariyah, dan al haq di sini ada qalqalah. Qalqalah di sini kita namakan qalqalah kubra. Ya, dalam membaca qalqalah jangan sampai tidak mantul. Al haq itu tidak mantul, harus ada al haq. Tapi di sini karena dia ada huruf tasydidnya, ditekan dulu qafnya baru ditasydidkan. Bi ghairil haqq, bi ghairil haqq. Ya, seperti itu. Kemudian dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lafal dzalika mat tabi'i, bima mat tabi'i, asaw wa. Di sini langsung dimasukkan. Dia hanya idgham saja, tidak ada penahanan, tidak boleh asaw wa kanu, tapi langsung saja asaw wa kanu ya'tadun. Lafal kanu mat tabi'i, ya'tadun ada bacaan mad arid disukun. Kita pada lafal ya'tadun boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat karena kita hukumi dengan bacaan mad arid disukun. Bagi teman-teman yang sedang bergabung atau baru membahas mad arid sukun, bisa dilihat ya teman-teman, kami tidak memperpanjang mad arid sukun karena sudah kita bahas di ayat sebelumnya dan beberapa ayat sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena kita hanya membahas bagaimana hukum tajwid setiap ayatnya, insyaallah sampai Al-Quran ini selesai. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe, serta kunjungi di YouTube kami yang lainnya, ada di di Ngaji Quran Yuk, dan belajar bahasa Arab di Bahasa Arab Center. Baik, demikian yang kita bisa bahas. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama dan menjadi pahala kebaikan bagi kita yang belajar, mendengarkan, dan menge-share-nya kepada siapa yang membutuhkannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.